Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang koloni semut. Perkenalkan, nama saya Firalta Sadena dengan NIM belakang 340. Lalu teman saya. Perkenalkan, nama saya Andini Nurgaya dengan NIM akhir 036. Perkenalkan, nama saya Noviana Rizky Adisa Putri dengan NIM akhir 025. Perkenalkan, nama saya Rifya Fanida dengan NIM akhir 028. Perkenalkan, nama saya Konita Salesa Fazla dengan NIM akhir 045. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai koloni semut. Yang pertama, apa sih masalah yang biasanya ada pada programming? Masalah yang biasanya ada pada programming yaitu waktu running lama tapi hasil maksimal, waktu running singkat tapi hasil kurang presisi. Apa sih yang dibutuhkan agar algoritma memiliki waktu yang singkat tetapi runningnya cepat? Next. Salah satunya yaitu ada Sword Intelligence. Sword Intelligence adalah kecerdasan yang dihasilkan dari adanya tingkah laku kawanan atau kelompok. Cara spesifikasi yaitu Sword Intelligence adalah konsep yang menggabungkan perilaku kawanan atau kelompok hewan untuk memecahkan masalah optimasi. Dalam konteks ini, perilaku hewan seperti semut, lebah, dan rayap digunakan sebagai inspirasi untuk mengembangkan algoritma yang dapat diselesaikan dalam berbagai masalah yang kompleks. Algoritma yang termasuk yaitu algoritma koloni semut. Algoritma koloni semut sendiri yaitu adalah salah satu algoritma yang termasuk dalam kategori Swarm Intelligence, berbasis pada perilaku semut yang mencari sumber makanan dalam sebuah koloni. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari koloni semut. Pada 1959, Pierre Paul Grass menemukan teori stick merge untuk menjelaskan perilaku bangunan sarang rayap. Kemudian pada 1983, Denauberg dan rekan-rekannya mempelajari perilaku kolektif dari semut. Kemudian pada tahun 1988, Moisen Manderick memiliki artikel tentang organisasi diri di antara semut. Kemudian pada 1989, karya Gross, Aaron, Pastils di Denauberg dan perilaku kolektif semut Argentina yang akan memberikan ide algoritma optimisasi koloni semut. Pada tahun 1989, pelaksanaan model perilaku untuk makanan oleh Ebling dan rekan-rekannya. Kemudian yang terakhir pada 1991, M. Dorigo mengusulkan sistem N tesis doktoralnya atau yang diterbitkan pada tahun 1992 dengan V. Manizo dan A. Colomi. Saya akan menjelaskan tentang perilaku semut. Jadi, semut akan bergerak ke segala arah secara acak untuk menemukan makanan. Kedua, jika sudah menemukan, mereka meninggalkan jejak feromone. Itu kayak tanda gitu. Terus feronome akan menguap dalam jangka waktu tertentu. Maka semakin dekat makanan, feronome semakin kuat. Adanya penguapan ini membantu semut untuk mengeksplorasi ruang yang lebih besar dan membantu dalam menemukan jalur yang optimal, di mana yang dimaksud jalur optimal adalah yang jarak antara sumber makanan dengan koloninya lebih dekat. Kedua, aturan pembaruan feromon itu dirancang agar semut cenderung memberi lebih banyak feromon pada ruas-ruas yang harus mereka lewati. Aku dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah protein folding, data mining, dan lain-lain. N. Colony
optimization atau ACO atau algoritma koloni semut. Pertama, sejumlah X semut ditempatkan pada sejumlah titik, ya titik berdasarkan beberapa aturan inisialisasi atau misalkan secara acak. 2. Setiap semut membuat sebuah tur dengan menerapkan sebuah aturan transisi status secara berulang kali. Ketiga, selagi membangun turnya, seekor semut juga memodifikasi jumlah feromon pada ruas-ruas yang dikunjunginya dengan menerapkan aturan pembaruan feromon lokal. 4. Setelah semut-semut mengakhiri tur mereka, jumlah feromon yang ada pada ruas-ruas dimodifikasi kembali dengan aturan pembaruan feromon global. 5. Sebuah ruas dengan jumlah feromon yang tinggi merupakan pilihan yang sangat diinginkan. Baik, selanjutnya yaitu ada karakteristik optimasi koloni semut. Next. Jadi di sini ada aturan transisi status, yaitu yang pertama, seekor semut ditempatkan pada titik T, memilih untuk menuju ke titik P. Yang kedua yaitu diberikan bilangan Ihan acak Q, di mana O kurang lebih sama dengan Q, kurang lebih sama dengan 1. QO adalah sebuah parameter, yaitu probabilitas semut melakukan eksplorasi pada setiap tahapan, di mana O kurang lebih dari IO kurang lebih dari 1, dan PK dikalikan TV adalah probabilitas di mana semut K memilih untuk bergerak dari titik T ke titik V. Next. Ini untuk aturan pembaharuan feromon lokal, yaitu saat mencari tujuan atau makanan, semut mengunjungi ruas-ruas dan mengubah tingkat feromon pada ruas-ruas tersebut dengan menetapkan aturan pembaharuan feromon lokal. Next. Di sini ada aturan pembaharuan feromon global, yaitu pembaharuan ini hanya dilakukan oleh semut yang membuat tur terpendek sejak permulaan percobaan. Yang kedua, pada akhir sebuah iterasi setelah semua semut menyelesaikan tur mereka, sejumlah feromon ditaruh pada ruas-ruas yang dilewati oleh semut yang telah menemukan tur terbaik, atau ruas-ruas yang lain tidak akan dirubah. Baik, yang selanjutnya yaitu ada algoritma Ants Colony Optimization atau ACO. Nah, caranya yaitu yang pertama dengan menentukan banyaknya semut, lalu menentukan titik awal dari masing-masing semut. Setelah itu menentukan untuk feromon awal di masing-masing semutnya. Yang kedua yaitu dengan menentukan titik selanjutnya yang akan dituju dan mengulangi semua prosesnya hingga semua titik terlewati. Apabila titik yang udah dimaksud itu bukan titik yang akan dilalui, maka dapat kembali ke titik sebelumnya. Yang ketiga, apabila telah mendapatkan titik yang dituju, nantinya feromon masing-masing pada titik akan berubah menggunakan feromon lokal. Nah, rumusnya yaitu delta T sama dengan 1/L NN kali C, dengan delta T-nya yaitu perubahan feromon, L-nya yaitu panjang tur yang diperoleh, dan C-nya yaitu jumlah lokasi. Kemudian yang keempat yaitu dengan menghitung panjang lintasan di masing-masing semut. Yang kelima, kemudian didapatkan panjang lintasan yang minimal. Nah, yang keenam yaitu mengubah feromon pada titik yang termuat di dalam lintasan. Dan yang terakhir yaitu setelah semua proses dilalui, maka akan didapatkan lintasan dengan panjang lintasan yang minimal. Baik, selanjutnya adalah flowchart ACO. Nah, kita mulai dari start dulu. Nah, selanjutnya kita menentukan adalah dari feromon awal, terus menentukan banyaknya semut, terus menentukan titik awal masing-masing dari semut. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke for i-nya itu sama dengan 1. Selanjutnya ini i itu lebih kecil daripada n.
Jika tidak, dia akan kembali ke titik awal untuk merubah feromon lokal dengan persamaan ketiga. Namun, jika iya, dia akan menentukan titik selanjutnya dengan persamaan 1 atau kedua. Nah, selanjutnya masuk lagi ke for key-nya. For key-nya itu sama dengan 1, selanjutnya dia hitung panjang lintasan masing-masing semut tersebut gitu. Terus, setelah dia menghitung panjang lintasan, itu ada hitung lintasan terbaik. Setelah itu, ubah feromon global dengan persamaan 4 dan catat hasil lintasan maka selesai. Namun, jika hitung panjang lintasan semut itu tidak berhasil, dia akan kembali ke for key-nya. Mungkin sekian. Oke, baik. Itu adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat salah kata dan banyak kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.